Hai, halo. Selamat datang kembali di channel Umamkan, channel yang akan mereview action figure menarik dan membahas hal-hal menarik lainnya. Dan saya usahakan untuk membahas sesuatu yang belum pernah dibahas dimanapun. Video kali ini kita enaknya bahas apa ya? Apakah kita akan membahas hal-hal yang berbau purba atau kuno? Kita akan main siapa rider yang paling lama atau peristiwa dari series rider mana yang paling lama. Karena di setiap film Kamen Rider tentu saja ada hal yang berbau purba atau sudah ada dari zaman dahulu kala. Jika kita kemarin sudah membahas tentang Kuga yang hidup di zaman purba atau Agito yang ada pertarungan Overlord di zaman purba, nah di video ini kita akan merangkum langsung timeline garis waktu peristiwa di semua series Kamen Rider. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Kamen Rider di setiap seriesnya memiliki dunia atau universe yang berbeda. Di sini kita akan menjadikan mereka dalam satu dunia dan akan kita hitung jaraknya dan juga mengukur waktunya dari tahun saat ini atau saat teman-teman menonton video ini dengan peristiwa yang terjadi di setiap series Kamen Rider-nya. Dan yang akan kita bahas adalah zaman kunonya ya. Jadi saya hanya akan mempersingkatnya saja ya. Kalau untuk pembahasan yang secara detail dan mendalam, teman-teman tinggal request di kolom komentar rider mana yang akan kita bahas secara dalam dan mendetail. Oke, kita mulai pembahasannya. Timeline peristiwa zaman tertua atau terlama di Kamen Rider. Sebelumnya mohon bantunya dengan cara subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi ya. Buat yang nonton tapi belum subscribe, ayolah bantu saya dengan cara subscribe ya. Oke, kita lanjut biar seru. Nah, sebelumnya Kamen Rider yang pertama dimulai dari Kamen Rider Ichigo yang terjadi pada tahun 1971. Nah, yang akan kita bahas adalah sebelum tahun 1971 ini ya. Oke, kita mulai dari yang paling lama. Jauh sebelum ada peradaban manusia saat ini, yang paling tua dalam sejarah Kamen Rider ada di Kamen Rider J, yaitu pada 70 juta tahun yang lalu terdapat makhluk yang bernama Fog Mother ataupun ibu kabut. Sebuah bentuk kehidupan berupa parasit yang tiba di bumi untuk memberi makan dan menelurkan keturunannya, yaitu anak-anaknya yang nantinya akan menetas, memakan semua kehidupan yang ada di planet tersebut. Pada zaman itu, di bumi masih ada dinosaurus, dan mereka memakan dinosaurus yang ada di muka bumi dan mengakibatkan kepunahan untuk dinosaurus pada zaman itu. Fog Mother datang ke planet-planet untuk memakan planet tersebut. Ya, sama persis seperti Galactus di film ataupun di komiknya Marvel. Fog Mother memiliki wujud seperti mesin raksasa yang dapat menembakkan peluru dan banyak meriam di tubuh-tubuhnya. Pada filmnya sendiri ditunjukkan pertarungan antara Kamen Rider J raksasa melawan Fog Mother pada zaman manusia sekarang. Nah, inti tubuh dari Fog Mother ini berukuran kecil, mirip parasit dengan wajah mengerikan dan bentuk kepala ular kobra. Penjelasan detail tentang Fog Mother ini akan saya bahas suatu hari nanti, termasuk misterinya di majalah SIC Hero Saga. Oke, karena masih banyak yang akan kita bahas, jadi cukup ini aja yang akan saya highlightkan. Oke, kita lanjut. Berikutnya Kamen Rider Fitri. Pada 1 juta tahun yang lalu terdapat penyihir wanita dari suku Fang ataupun Taring, dan dia dapat berubah menjadi Genshi Tiger ataupun harimau gitu. Jadi harimau cantik. Gak tahu apa yang dia makan, Genshi Tiger tertidur lelap selama 1 juta tahun dan baru bangun pada tahun 1974 untuk menjadi lawan dari Kamen Rider Fitri. Dan Genshi Tiger ini dikalahkan oleh Ichigo, Nigo, dan juga Fitri. Jadi dia sudah tertidur dari 1 juta tahun yang lalu dan baru bangkit di eranya si Fitri ini. Kita lanjut. Pada zaman purba terdapat suku-suku yang hidup berdampingan dan salah satunya adalah suku Linto. Akan tetapi terdapat suku Guronggi yang dapat berubah menjadi monster. Linto yang dibantu oleh Overlord dan Airlord menciptakan kesatria menggunakan batu amadam untuk melawan balik suku Guronggi ini. Kesatria tersebut adalah Kamen Rider Kuga yang menyegel semua Guronggi termasuk dirinya sendiri dan bangkit pada tahun 2000 Masehi ataupun pada zaman sekarang dan menjadi Kamen Rider Kuga. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Pada Kamen Rider Black di 60.000 tahun yang lalu ada makhluk yang bernama Creation King atau Raja Pencipta. Pada filmnya
Raja Pencipta sudah ada dari 50.000 tahun yang lalu dan selalu digantikan setiap 50.000 tahun sekali. Ya bisa aja nih dia ini sudah ada di zaman saat Fogmother tadi ada. Dan Crescent King ini adalah salah satu makhluk paling kuat yang telah hidup selama 50.000 tahun. Dia berpotensi untuk menghancurkan realitas dari semua makhluk. Pada kasusnya, Raja Pencipta mencari siapa yang lebih berpotensi untuk menggantikannya. Dua calonnya adalah Shadow Moon dan juga Black. Oke, jadi Raja Pencipta ini dia itu ada dari 60.000 tahun yang lalu dan dia hidup selama 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sekali dia akan mencari penggantinya. Nah, pada zaman Black dan Shadow Moon itu sudah umur 50.000 tahunnya. Makanya dia mencoba memilih mana yang paling pantas untuk menggantikannya sebagai Raja Pencipta, Black atau Shadow Moon. Itu berlaku pada film Black pada zamannya ataupun Black yang paling baru yaitu Black Sun. Berikutnya dari Kamen Rider Agito. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, pada tahun itu terjadi hujan benih Agito yang menghujani bumi. Semua itu dikarenakan pada dimensi lain terjadi pertarungan antara Overlord Cahaya melawan Overlord Kegelapan yang sudah berlangsung dari zaman dulu kala. Dan di waktu inilah Overlord Kegelapan keluar sebagai pemenangnya. Ya detailnya teman-teman bisa cek di video-video kita sebelumnya lah. Dan di 30.000 tahun yang lalu, pada tahun ini barulah terjadi hujan benih Agito yang menghujani bumi pada tahun itu. Nah, benih cahaya yang jatuh di 30.000 tahun ini yang nantinya akan melahirkan atau menjadikan seseorang menjadi Agito. Dan itu akan terjadi di 2000 tahun di era sekarang ini. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk membuat Agito itu secara nyata. Dimana 30.000 tahun yang lalu, benih cahaya ini jatuh ke nenek moyang mereka dan turun-menurun hingga tahun 2000-an dan melahirkan sosok Kamen Rider Agito. Jadi butuh waktu yang cukup lumayan lama ya. Jadi nggak langsung berubah menjadi Agito di saat itu juga. Beda kasus saat Soichi yang menerima langsung kekuatan dari Overlord Cahaya tersebut. Masih di 30.000 tahun yang lalu, di mana Bilgenia, musuh dari Kamen Rider Black, lahir. Dia lahir pada hari gerhana matahari. Namun, karena lahir 30.000 tahun lebih cepat, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Abad. Akhirnya, Bilgenia marah dan mencoba memberontak melawan Raja Pencipta, yang mengakibatkan Raja Pencipta menyegelnya di dalam peti mati dan kembali bangkit pada tahun dimana Kamen Rider Black berada. Jadi yang udah nonton Kamen Rider Black pada zaman dulu yang asli, teman-teman akan menemukan Bilgenia. Dia itu muncul dari peti mati yang dibangkitkan oleh komunitas Gorgom gitulah. Oke, kita lanjut. Berikutnya dari peristiwa Kamen Rider Blade. Pada 10.000 tahun yang lalu, undead muncul dalam bentuk lempengan batu yang disebut dengan monolith. Tujuannya untuk membunuh satu sama lain dalam Battle Royale yang dikenal sebagai Battle Fight. Dengan pemenangnya akan diberikan keinginan untuk mengubah dunia. Nah, dari semua ini terdapat 52 undead yang mewakili 52 spesies berbeda. Dan mereka bertarung satu sama lain. Sehingga mereka dapat mengharapkan spesies yang akan mewakili untuk hidup di bumi ini. Sedangkan untuk Joker mewakili kematian untuk game ini. Nah, jadi terjadilah pertarungan antara sesama undead ini termasuk Joker, dimana pada akhirnya pemenang pertempuran itu adalah undead manusia yang ternyata isinya itu adalah Joker. Jadi Joker itu melawan undead manusia dan menyegelnya, serta dia berubah menjadi si undead manusia ini. Undead manusia ini ya bentuknya itu adalah Hajime. Maka dari itu dalam Battle Royale ini dimenangkan oleh manusia karena si Joker ini masuk ataupun berubah bentuk menjadi manusia dan tidak kembali lagi menjadi wujud Joker. Dan karena perbuatan Joker ini, makanya Battle Royale ini dimenangkan oleh spesies manusia dan mengakibatkan banyaknya spesies manusia sejak saat itu. Oke, berikutnya 2000 tahun yang lalu ada kejadian di film Kamen Rider Saber, di mana seorang pria yang bernama Victor mencari ilmu pengetahuan dan bertemu dengan wanita yang bernama Sophia. Dan setelah mereka menemukan dunia ajaib, Victor membawa teman-temannya yang lain seperti Storius, Zeus, Legiel, dan juga Master Logos yang pertama saat itu. Setelah mereka pulang dari dunia ajaib itu, mereka membentuk sebuah organisasi yang bernama Sword of Logos,
dan membuat pedang-pedang yang nantinya akan melahirkan Kamen Rider Saber dan yang lainnya untuk menjaga bumi dan juga menjaga dunia ajaib tersebut. Buku besar sendiri dijaga oleh Victor, sedangkan Sword of Logos dipegang oleh Master Logos yang pertama itu. Ribuan tahun setelah itu, pendekar pedang yang terpilih berhasil melindungi buku besar. Nah, akan tetapi Storius, Zeus, dan Legiel terpengaruh oleh nafsunya masing-masing dan berubah menjadi jahat ataupun dikuasai oleh nafsunya tadi. Mereka berusaha untuk mengambil kekuatan buku tersebut dan mengakibatkan halaman buku besar menjadi robek. Nah, robekan inilah yang tersebar ke seluruh dunia dan menjadi Wonder Egg Book yang kita kenal di film Kamen Rider Saber. Berikutnya ada musuh terakhir dari Kamen Rider Wizard yang berada di masa lalu kuno. Orang itu adalah Amadum, seorang penyihir kuno yang melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Dan dia disegel di dunia monster, dunia di dalam batu ajaib, tempat jiwa monster yang mati pergi setelah mereka terbunuh oleh manusia atau Kamen Rider. Amadum sendiri muncul di episode terakhir Kamen Rider Wizard yang dibantu oleh Kamen Rider Gaim dan juga Diket serta semua Kamen Rider yang pernah ada di era Heisei. Jadi si monster-monster ini adalah monster yang sudah dikalahkan oleh semua Kamen Rider di universe-nya masing-masing. Mereka berkumpul di dunia jiwa monster ini. Berikutnya masuk ke periode sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi, ada kejadian untuk Kamen Rider Ghost, yaitu Alexander Agung adalah salah satu dari 100 tokoh sejarah roh yang tinggal di desa pahlawan. Dan saat ini dia berkuasa sebagai Raja Makedonia. 300 sebelum Masehi dan masuk ke periode Yayoi, ada kejadian untuk Kamen Rider Ghost di mana Gamma awalnya adalah suku manusia dan desa tersebut dipimpin oleh Adonis yang hidup pada periode Yayoi. Bersama dengan penciptanya yaitu Danton dan Edith, suku Gamma ini menyembah monolit besar yang mirip dengan yang ada di ruangan bawah tanah pada kuil Dentenku. Suku ini meminta agar dapat tinggal di dunia tanpa kemiskinan. Menjawab hal ini, penunggu dari monolit ini yaitu Great Eye membawa mereka ke planet lain yang pada akhirnya akan menjadi rumah mereka. Planet lain itu adalah dunia Gamma, yang adalah planet tempat Gamma berada dalam bentuk icons. Lokasinya yaitu melewati dunia manusia melalui lubang Gamma. Dan akibat ini, suku Gamma berubah bentuk menjadi humanoid. Planet ini ditutupi oleh atmosfer merah dengan badai pasir yang mengamuk. Atmosfer ini berdampak buruk bagi penghuninya yang lambat laun melemah karena atmosfer ini. Setelah langit dibersihkan oleh perangkat Akari dan Igor, langit menjadi kebiruan dan seperti bumi dan bisa dihuni oleh suku Gamma ini. Sekarang kita masuk ke tahun Masehi. Pada 1 tahun Masehi, ada seorang pemuda bernama S yang mulai memainkan acara Desire Grand Prix. Nah, S Yukio tahun 2023 saat ini adalah reinkarnasi dari S pada tahun 1 Masehi ini. Tujuan S di 1 Masehi ini untuk mengikuti Desire Grand Prix adalah untuk mencari ibunya. Setelah kematian pertamanya, dia selalu bereinkarnasi menjadi banyak individu di setiap sejarah. Salah satunya adalah A, S Garfield, S Yakumo, dan juga S Lee. Semua reinkarnasi S selalu berpartisipasi dalam acara Desire Grand Prix. Dan semua reinkarnasi S selalu memiliki permohonan berupa antisipasi sebagai tindakan pencegahan jika terjadi hal yang buruk menimpanya di pertarungan di masa depan nanti. Maka dari itu, setelah Kamen Rider Gates berubah menjadi Boots Mark II, terdapat 4 Boots Buckle yang datang melintasi antar zaman untuk membantu setiap S yang masih hidup yang sedang kesusahan. Nah, dari S di 1 tahun Masehi inilah dia selalu bereinkarnasi sampai Yukio S seperti yang kita kenal saat ini. Bisa dibilang Kamen Rider Gates adalah Kamen Rider tertua saat ini, kalau umur reinkarnasinya digabung semua ya. 1000 tahun Masehi yang lalu, Kaisar Krisis dari Kamen Rider Black RX terbentuk, dan mereka mengusir nenek moyang suku Kurumin dari lembah keajaiban. Mereka melarikan diri ke Death Valley ataupun lembah kematian. Nah, ini ada di episode awal-awal di serial Kamen Rider Black RX yang melawan Ksatria Angin.
Sekarang kita masuk ke sejarah Kamen Rider Oz. Pada tahun 1211 Masehi, Kamen Rider Oz yang pertama adalah raja yang serakah yang berasal dari peradaban Eropa, yang menginginkan kekuatan yang lebih dan ingin menjadi dewa. Raja ini menggunakan bantuan dari alkemis. Mereka berhasil menciptakan belt Oz dan makhluk yang bernama Grid. Setiap Grid memiliki core inti di dalam tubuhnya yang bisa diambil untuk berubah menjadi Kamen Rider Oz. Grid adalah makhluk yang memiliki keinginan hidup dan nafsu serakah. Singkat cerita, ketika apa yang raja inginkan sudah tercapai, raja tidak lagi membutuhkan para alkemis ini. Salah satu alkemis ini ada orang yang bernama Gara. Raja mengubah mereka semua menjadi medal, termasuk si Gara ini. Setelah dia menyaksikan kelahiran Grid, dia berkata, "Selamat ulang tahun." Saat dia mengambil medal inti mereka, Aang bergabung dengan Grid lainnya dan setuju untuk mengalahkan raja bersama-sama. Raja sangat kuat dan menguasai sebagian besar Eropa. Dia menggunakan combo dengan sangat efisien. Dengan Gata Kiriba, dia mengkloning dirinya sendiri dan menghancurkan negara tetangganya. Dan dia menggunakan pelariannya menggunakan wujud Tajadol untuk membakar desa-desa yang mencoba melawannya. Nah, dengan kecepatan Lata Torata, dia menyusup ke camp musuh dan menyerang dengan cepat. Raja pun juga menggunakan form Zagozo dan Shauta untuk menyebabkan gempa bumi dan tsunami untuk menjatuhkan armada Spanyol. Keluarga Grid akhirnya berhasil mendapatkan medal intinya. Bahkan ketika mereka dalam kondisi penuh seperti ini, mereka tidak dapat mengalahkan raja. Raja sangat kuat. Tidak ada satupun dari mereka yang cukup mampu mengalahkannya. Ditambah lagi, Aang yang tadinya berada di sisi Grid mengungkapkan bahwa dia aslinya bekerja sama dengan raja. Akan tetapi, raja kembali mengkhianati kesetiaan Aang ini. Sifat serakah raja pun membawa petaka untuk dirinya sendiri, di mana raja melakukan scan untuk menggabungkan ke-30 jenis medal inti secara bersamaan, mengakibatkan kekuatannya menjadi tidak terkendali dan menyegel semua Grid yang ada di sekitarnya. Kekuatannya terlalu besar untuk dia tangani, dan Oz yang pertama ini berubah menjadi peti mati batu. Yuva, Kazari, Gamel, Mezol, dan juga Aang bersama-sama dengan lengan kanan Aang disegel. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan adalah keserakahan akan membawa petaka. Nah, beribu-ribu tahun kemudian, segel ini terbuka dan Eiji menjadi Kamen Rider Oz kedua tanpa hasrat ataupun nafsu apapun. Berikutnya masuk ke periode Sengoku, di mana untuk Kamen Rider Hibiki, organisasi Takeshi didirikan untuk membantu Oni dalam pertempuran melawan para Makamo. Oke, jadi di era Sengoku ini berbeda dengan era Sengoku yang ada di movie-nya Kamen Rider Gaim, di mana banyak banget rider-rider bujin yang ada di dunia Gaim ini. Kita anggap dunia ini bukan dunia yang sedang kita bahas saat ini ya. Oke, karena di Sengoku belum ada Kamen Rider yang ada di filmnya, movie-nya Kamen Rider Gaim itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke tahun 1502, di mana terjadi peristiwa yang terjadi di film movie-nya Kamen Rider Den-O dan juga Kamen Rider Decade. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, Den-O dan Decade adalah rider yang tidak mengenal dunia dan juga waktu. Mereka terdampar di periode Sengoku seperti ini. Bertepatan setelah peristiwa serial Kamen Rider Decade di episode ke-15, Tsukasa dan kawan-kawannya mengira telah menyelamatkan dunia Den-O. Tsukasa, Kadoya, dan lainnya memulai perjalanan mereka ke dunia Kabuto. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh Sheik yang membawakan mereka naskah yang menceritakan legenda tentang penaklukan Oni dengan gambar Momotaros di dalamnya. Pada saat yang sama, para Taros menghilang misterius di Denliner. Nah, melihat hal ini, Tsukasa dan yang lainnya mencoba untuk kembali membantu para Taro dan Nogami untuk menghadapi ancaman besar di dunia mereka. Jadi ini terjadi di tahun 1502. Berikutnya kita masuk ke zaman Edo, di mana ada Tokugawa Yoshimune, seorang shogun dan pemimpin Jepang kala itu. Dan ini adalah timeline di movie-nya Kamen Rider Oz yang tentang 21 core medal itu, di mana Eiji dan yang lainnya terdampar di zaman Edo, dan Eiji bertarung dengan salah satu alkemis yang pada zaman itu disegel oleh Raja Oz, yaitu adalah Gara. Jadi ini adalah plot lanjutan dari cerita si Raja Kamen Rider Oz itu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke tahun 1729. Dan ini adalah cerita dari movie Kamen Rider Den-O yang berjudul
Saraba Kamen Rider Den-O Final Countdown. Setelah selesai seriesnya, para Taros Koplak ini dan Kohana keluar dari denlinernya untuk mengunjungi Ryotaro dan juga Airi. Namun mereka melihat kereta hantu misterius yang sebelumnya telah beredar tentang gosipnya di perkotaan itu. Momotaros dan para Taros kemudian diserang oleh dua Imajin jahat dan ada Kamen Rider from Skull. Selama pertarungan, ia menunjukkan pada semua Taros bahwasannya si Kamen Rider Skull ini adalah Ryotaro yang sedang dirasuki oleh Imajin jahat lainnya. Hingga pada akhirnya muncul denliner biru dengan sosok Kamen Rider baru, yaitu adalah Neo Den-O ataupun Den-O Neo Generation. Dan Neo Den-O ini adalah cucuk dari Ryotaro yang kita kenal saat ini. Jadi ini adalah cerita dari movie-nya Kamen Rider Den-O, lanjutan dari seriesnya. Saya jadi pengen nonton setelah membaca ini sih. Dan setelah ini tidak ada peristiwa atau kejadian besar lagi sampai di tahun 1971 di mana Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo pertama kali muncul. Dan itulah perjalanan garis waktu yang terjadi pada masa lalu Kamen Rider. Lebih tepatnya sejarah masa kuno dari Kamen Rider. Jadi apakah teman-teman dapat menyimpulkan siapa Kamen Rider pertama di universe Kamen Rider ini? Siapa yang pertama kali muncul? Sudah ketebak dong siapa? Oke, yang pertama ada Kamen Rider Kuga yang menjadi rider pertama di franchise Kamen Rider ini. Muncul pertama kali di zaman purba dan benar-benar berbentuk rider. Nah, berarti dengan kata lain si Kuga ini adalah Kamen Rider pertama yang ada dari 50 tahun Kamen Rider selama ini. Berikutnya ada di Kamen Rider Blade. Kita anggap aja Kalis ini adalah Kamen Rider ya. Jadi dimana si Joker ini sudah mengambil alih si Kalis dan menyegel undead manusia. Jadi kita anggap Kamen Rider Kalis sudah ada di 10.000 tahun yang lalu. Berikutnya ada Kamen Rider Saber CS, dimana para pedang-pedang rengkanya sudah dibikin oleh Master Logos dan yang lainnya untuk menjaga dunia ajaib dan juga buku besar yang ada di dunia ajaib tersebut. Oke? Berikutnya mungkin untuk S dari Kamen Rider Geats. Nah, kalau teman-teman ingat, Desire Grand Prix pertama-tama itu nggak langsung Battle Royale berbentuk Kamen Rider seperti sekarang. Mereka ada yang seperti gladiator dan bermacam-macam. Baru semakin lama berjalannya DGP, mereka membuat rider system untuk para pesertanya. Hal ini ada dijelasin di filmnya Kamen Rider Geats, jadi teman-teman bisa tonton ulang aja. Nah, apakah Yukio S adalah rider pertama di DGP? Jawabannya tidak. Nah, pendahulu-pendahulu S, mereka sudah menjadi rider. Terbukti, makanya ada Boots Buckle 4 biji yang merubah dia menjadi Geats Mark II. Nah, jadi untuk S yang ada di 1 Masehi ini belum menggunakan rider system. Tapi ada kemungkinan setelah beberapa puluh tahun Masehi yang lalu, Kamen Rider Geats sudah ada terlebih dahulu sebelum Kamen Rider Oz Raja ini ada. Nah, sisa-sisanya seperti Den-O dan juga Decade, mereka nggak kita hitung karena mereka memang penjelajah waktu sih. Jadi nggak fair aja kalau mereka muncul di zamannya si Fog Mother misalkan, dan mereka disebut dengan Kamen Rider pertama. Kayaknya nggak bakal fair deh. Kita bahas yang benar-benar terlahir ataupun muncul pada zamannya sendiri, bukan penjelajah waktu seperti dua rider kayak ini ya. Nah, video berikutnya saya tertarik untuk membahas dunia-dunia yang sudah dikunjungi oleh Kamen Rider Decade. Dunia-dunia yang sudah kita ketahui yang pernah tampil di TV ataupun di movie lainnya. Atau membahas tentang dunia-dunia rider yang sudah terhubung satu sama lainnya. Kalau untuk ini saya harus nonton ulang dulu sih film-film dari Kamen Rider di movie-nya. Oke, biar lebih segar aja ingatan saya pas ngejelasinnya nanti. Gimana menurut teman-teman dengan video kita kali ini? Apa teman-teman punya masukan atau ada yang kurang dari pembahasan ini? Karena saya sendiri ngerasa masih belum sempurna untuk konten yang satu ini. Seperti keberadaan King Dark yang saya nggak nemu datanya. Dia ini munculnya di tahun berapa saya nggak tahu dan saya nggak nemu datanya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya tambahan, teman-teman sangat dipersilakan untuk membalas di kolom komentar nanti ya. Oke? Ayo kita ramein kolom komentar di bawah ini menjadi kolom diskusi yang menyenangkan. Nah, mungkin video kita sampai sini saja. Jadi saya mohon bantuannya buat teman-teman yang sudah nonton tapi belum subscribe untuk segera subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten kedepannya, oke? Nah, saya akhiri videonya. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.